Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Walter Gideon, pengajar matematika kalian dari SMK Tridaya. Selamat bergabung kembali dalam MGMP Matematika Jakarta Timur 2. Kali ini kelas 10, hubungan bentuk akar dan bentuk pangkat. Kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu bilangan berpangkat. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bilangan bentuk akar. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang bentuk pangkat. Nah, hubungan antara bentuk akar dan bentuk pangkat, sebenarnya bentuk akar adalah inverse dari bentuk pangkat itu sendiri. Coba perhatikan untuk penulisan bentuk pangkat. Bentuk akar. Untuk memudahkan dalam penulisannya, untuk memahaminya, coba perhatikan akar yang sudah kita pernah pelajari. Misalnya, akar pangkat 3 dari 8. Nah, ini ngomong-ngomong anak-anak, cara bacanya ini ya, bukan B akar A, bukan itu. Tapi akar pangkat B dari A. Ya, diulangi lagi ya. Akar pangkat B dari A. Nah, untuk yang bawahnya, bacanya ini akar pangkat B dari A pangkat C. Kita ulangi ya. Akar pangkat B dari A pangkat C. Baik. Coba perhatikan contoh yang sudah Bapak tulis. Akar pangkat 3 dari 8. Ini yang kita tahu nilainya adalah berapa sih? Yang bilangan dikalikan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 3 kali akan menghasilkan 8. Ya, 2 ya. Nah, sebenarnya untuk menghitung ini kita bisa menggunakan sifat dari akar. Jadi akar pangkat 3, kita ubah dulu nih. 8 ini adalah basis 2 pangkat 3. Nah, dengan menggunakan sifat dari akar, artinya ini ingat 2 pangkat 3 per, nah ini yang di luar, 3. 3 per 3 itu berapa sih? 1. Akhirnya menghasilkan 2 pangkat 1 atau 2. Ya. Jadi untuk penghitungan bentuk akar dalam bentuk pangkat, ya, bentuk akar dalam bentuk pangkat, jika ada akar dari akar pangkat B dari A, anak-anak nulisnya begini. Yang pertama bilangan pokoknya dulu yang di dalam akar A. Nah, kalau nggak ada pangkat, ini kita sebenarnya sepakat pangkat 1. Nah, yang di dalam akar itu pangkatnya di atas, yang di luar dari akarnya itu pangkatnya di bawah. Gitu. Ya. Nah, kalau untuk yang pangkatnya ada nih, gimana? Jadi kalau akar pangkat B dari A pangkat C, ini kita tulis basisnya dulu nih, A. Terus yang pangkatnya di dalam akar tulis di atas, per yang ada di luar akar pangkatnya tulis di bawah, C per B. Jadi kalau misalkan begini, akar pangkat 3 dari 8, ini kita tulis 8 pangkat, nggak ada apa-apa, kita pangkat 1 per 3. Atau kalau kita tulis akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3, ini kita tulis 2 pangkat yang di dalam akar 3 per yang di luar akar 3. Yang ini. Baik, untuk operasi aljabar pada bentuk akar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama dulu, untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan, kata kuncinya
Yang bisa kalian tambahkan ya, jika dalam akar itu mempunyai nilai yang sama. Perhatikan untuk contoh ini, A akar M ditambah B akar M itu menghasilkan A tambah B akar M. Jadi kuncinya yang pertama adalah akarnya harus sama untuk penjumlahan. Begitu juga untuk yang pengurangan. Pengurangan prinsipnya yang di dalam akar itu harus sama. Baru nanti kalian bisa menjumlahkan atau mengurangkan yang di depannya. Kalau untuk pengurangan berarti A min B akar M. Coba kita kerjakan untuk 6 akar 28. 6 akar 28 dikurangin 3 akar 63. Nah ini anak-anak nggak bisa langsung kerjakan 28, 63, 6 dikurangin 3 jadi 3 akar 6, 28 dikurangin 63, bukan begitu. Nggak bisa langsung dikurangkan. Kenapa? Karena di dalam akar itu nilainya tidak sama. Maka kita harus samakan dulu. Atau kadang kita sebut dengan menyederhanakan akar. Sederhanakan akar. Sederhanakan bentuk akar. Gimana cara menyederhanakannya? Anak-anak tinggal membagi dengan bilangan-bilangan kuadrat. Ya, bilangan-bilangan berpangkat. Ya, apa aja sih bilangan berpangkat? Ya, 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4. Terus 3 pangkat 2, 9, 4, 16, 5, 25, dan seterusnya. Nah, nanti anak-anak bisa mengeluarkan. Jadi untuk yang 6 akar 28 ya, 6 akar 28 ini kita harus bagi dengan bilangan kuadrat. Nah, 28 dibagi berapa nih yang bisa nih menghasilkan bilangan bulat? 28 dibagi 4 ya. Hasilnya berapa? Ya, ini berarti 4 dikali 7. Jadi 28 ini bisa kita pecah menjadi 4 kali 7. Terus untuk yang 63 akar 63 bisa dibagi berapa nih? Dibagi 9 ya. 9 kali 7 ya. 63 bagi 9 hasilnya 7. Berarti 63 bisa kita pecah menjadi 9 kali 7. Nah, nanti di sini kita bisa membuat seperti ini. Akar 4 kali akar 7 itu sama aja. Nah, ini sama dengan akar 4 kali akar 7. Dikurangin 3 akar 9 dikali akar 7. Nah, akar 4 ini ada hasilnya nih. 2. 6 kali 2 kali akar 7. 3. Ini juga ada hasilnya nih. 3 akar 9 itu hasilnya 3. Ya, akar 7. 6 kali 2, 12 akar 7. 3 kali 3, 9 akar 7. Nah, kalau sudah sama dalam akarnya sama-sama 7, maka ini tinggal ya kalau kurang dia kurang. Akar 7. Jangan lupa ini dalam kurung. 12 kurang 9, 3 akar 7. Nah, begitu untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Kalau untuk perkalian, nah yang bawahnya untuk perkalian sebenarnya lebih sederhana. Kita tidak perlu menyamakan dulu dalam akarnya. Kali ya langsung kali aja. Akar M kali akar N itu sama dengan akar M kali N. Contohnya mana nih yang tadi kita kerjain ini? Akar 4 kali akar 7, ya hasilnya segini. Maka hasilnya adalah 28. Contohnya ini 5 kali akar 15, ya berarti akar 5 dikali 15. Berapa 5 kali 15? Akar 7, 5. Sekalian kita sederhanakan. Akar 75 itu bisa dibagi dengan bilangan pangkat. Ya, 25 kali 3 dia. Artinya akar 25 kali akar 3.
3. Akar 25 bisa keluar menjadi 5. Akar T. Baik, selanjutnya merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan sekawan. Ya, kenapa sih harus rasional? Sebenarnya begini, bilangan rasional ya sebelumnya kan anak-anak sudah pelajari tentang bilangan rasional dan irasional. Bedanya apa sih? Ya, gampangnya begini. Kalau bilangan rasional itu bilangan yang hasilnya itu bilangan pecahan yang hasilnya itu berpola. Contohnya berapa? Misalnya untuk bilangan rasional. Untuk bilangan rasional contohnya misalnya setengah. Ini contoh bilangan rasional. Kenapa sih setengah bilangan rasional? Karena kalau di dalam kita buat dari bentuk desimal, maka hasilnya 0,5. Belakangnya ada nggak ini belakangnya? Sebenarnya ada 0,5 ya 0,000 gitu. Jadi karena dia ada hasilnya, hasil pastinya ya, ini kan bisa dicoret ya. Ada hasil pastinya, maka setengah ini kita sebut dengan bilangan ya rasional dia. Nah, sekarang irasional itu apa? Irasional itu kebalikannya. Kalau dia dibuat desimal itu tidak berpola. Contohnya apa? Contohnya adalah semua bentuk akar yang tidak ada hasil bilangan bulatnya. Contohnya misalnya akar 2. Akar 2 ini kalau anak-anak pakai kalkulator, iseng-iseng ya pakai kalkulator, ini hasilnya 1,4. Terus 1, terus berapa lagi? Nah, ini angkanya ini biasanya ini akan berubah-ubah ini angkanya. Nah, contohnya lagi V. Kalau misalnya anak-anak pakai kalkulator, ini V ini 3,14 nggak stop sampai sini. Ada tambahannya 5 berapa lah gitu. Jadi artinya apa? Artinya setiap angkanya ini bisa berubah-ubah. Makin teliti kita, angkanya makin berubah. Artinya bilangan irasional itu tidak dapat ditentukan pastinya berapa. Beda ya dengan bilangan rasional. Nah, coba bayangkan kalau nanti ada bentuk pecahan ya yang ada penyebutnya bilangan akar, berarti itu bilangan makin gak jelas lagi, makin gak pasti lagi, karena pembagiannya adalah bentuk akar. Maka kita harus buat penyebutnya itu jangan bentuk akar. Nah, caranya itu gimana? Nah, sebenarnya ada 3 nih. Yang pertama, kalau bilangan penyebutnya hanya akar aja. Nah, ini sekawannya ya gampang ya, dia juga. Misal contoh ya. Contoh untuk yang pertamanya misalnya 3 per akar 6 misalnya. Nah, ini 3 per akar 6, anak-anak tinggal kalikan dengan ya bawahnya akar 6. Otomatis atasnya juga akar 6. Kenapa ya? Kali 1 sebenarnya ini. Akar 6 per akar 6 kan 1 ya. Semua bilangan kalau kali 1 bilangan itu sendiri. Jadi di sini 3 kali akar 6. 3 akar 6. Bawahnya akar 6 kali akar 6. Ya, 6. 6 sama 3 coret 2. Maka hasilnya adalah setengah akar 6. Kadang-kadang ditulis akar 6 per 2. Nah, coba perhatikan. Hasil dari ini perhitungan anak-anak bawahnya penyebutnya itu tidak boleh bentuk akar lagi. Nah, ini tidak boleh bentuk akar lagi. Kalau dia bentuknya udah pecahan bulat, ya berarti dia adalah bilangan rasional. Kalau bilangan bawahnya masih bentuk akar, ada akarnya, berarti belum rasional. Ya. Oke, itu yang gampang. Nah, sekarang gimana kalau yang modelnya ada akar M tambah akar N? Nah, kita pakai contoh aja ya. Akar M tambah akar N, ini anak-anak harus kalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu sebenarnya kebalikan dari tandanya. Kalau yang ini tandanya plus, positif, maka anak-anak harus kalikan dengan negatif. Kenapa begitu? Biar akarnya hilang, karena sekali lagi
merasionalkan penyebut tuh artinya penyebutnya nggak boleh ada akar. Kenapa sih kalau dikaliin dengan plus sama plus emangnya masih ada akar? Coba perhatikan begini. Coba ya, misalnya kita fokus sama penyebutnya aja. Katanya penyebutnya nggak boleh ada bentuk akar. Misalnya akar M-nya ini, akar M tambah akar N, ini kita mau kalikan dengan sama persis lah. Akar N tambah akar N. Nah, akar N. Nah, agak jelas ya. Tambah akar N. Kalau kita kalikan, ini sebenarnya kan akar M tambah akar N kuadrat ya, ini artinya. Ingat kalau perkalian kuadrat, masih ingat nggak? Jadi depan kuadrat, berarti saya tulis bawah ya, depan kuadrat akar M kuadrat, ya M, terus 2 kali depan kali belakang, berarti 2 kali akar M kali akar N. Yang terakhir belakang kuadrat, N akar N kuadrat, ya N. Nah coba perhatikan, kalau dia dikalikan dengan sama persis plus sama plus, maka masih ada tanda akar di sini. Padahal untuk merasionalkan penyebutnya tidak boleh ada akar sama sekali. Makanya kita harus kalikan dengan sekawannya, yaitu plus menjadi minus atau minus menjadi plus. Biar apa? Biar nggak ada ini. Ya, nggak ada akar M sama akar N-nya. Karena yang kita tahu kalau dia sifatnya akar M tambah akar N, kalau ini kita kalikan dengan akar M minus akar N, ya hasilnya itu depan kuadrat, berarti M, ya, dikurangin belakang kuadrat, ya berarti akar N kuadrat N. Bedakan sama yang atas. Kalau yang atas masih ada bentuk yang akar, nah ini nggak boleh. Makanya kenapa harus kita kalikan dengan sekawannya, plus jadi minus, minus jadi plus. Oke, biar gampang, ya kita kerjakan ya contoh soalnya. 5 per akar 2 ditambah akar 3. Maka ini akan dikalikan dengan akar 2 minus akar 3. Atasnya pun juga sama, akar 2 minus akar 3. Nah ingat, ini adalah perkalian distributif, akar 2 minus akar 3 per depan kuadrat, berarti akar 2 kuadrat dikurangin belakang kuadrat, akar 3 kuadrat, ya 3. Ini hasilnya menjadi 5 kali akar 2 minus 5 kali akar 3 distributif ya, per 2 kurang 3 minus 1. Berarti dua-duanya harus kamu bagi dengan minus 1, atau semua tandanya akan berubah. Nah biar gampangnya, biar bagus ya, yang positif di depan, ya ini minus 5 akar 3 menjadi plus 5 akar 3, plus 5 akar 2 menjadi minus 5 akar 2. Ya seperti itu ya. Oke, kita latihan untuk memperlancar. Seperti biasa, Bapak kerjakan salah satu nomor 3. Akar 7 ditambah akar 6 per akar 7 kurangin akar 6. Nah baik, ini kita harus kalikan dengan, ingat ya sekawannya ya, kalau dia minus jadi plus. Jadi anak-anak kerjanya mulai dari bawah aja, biar kamunya enggak, biar kita aja agak bisa teliti. Kalau minus jadi plus, nah atasnya gimana ya, tinggal ikutin aja sini. Kalau plus ya berarti dia harus plus. Jadi ingat anak-anak, yang pertama lihat yang bawahnya dulu nih. Kalau dia minus, ini jadi plus. Jangan ngikutin atasnya, ya plus aja dia. Nah soalnya dia plus ya plus, maksudnya dia nggak ikutinnya bawahnya lah, jangan atasnya, gampangnya gitulah ya. Oke,
Berarti di sini kalau kita perhatikan akar 7 tambah akar 6 dikalikan dengan akar 7 kali akar 6, artinya ini akar 7 tambah akar 6 kuadrat, gitu ya. Per yang ini A min B kali A plus B. A-nya akar 7, B-nya akar 6. Berarti akar 7 kuadrat, ya, depan kuadrat dikurangin belakang kuadrat, akar 6 kuadrat. Ya, anak-anak harus hafal ya untuk mempermudah sebenarnya. Nggak harus dihafalin sih, dipahami biar kalian mempermudah. Oke, akar 7 tambah akar 6 berarti depan kuadrat. Ini yang atasnya kita selesaikan. Depan kuadrat berarti akar 7 kuadrat jadi 7. Terus 2 kali depan kali belakang, 2 kali akar 7 kali akar 6. Yang terakhir belakang kuadrat, 6. Nah, yang ini akar 7 kuadrat ya 7, akar 6 kuadrat ya 6. Jadi ini habis tinggal 1. Jadi kita selesaikan atasnya aja. Nanti bawahnya karena dia minus per 1 ya berarti bilangan itu sendiri ya. Berarti 7 tambah 6. Yang bisa dikerjakan ini 13 tambah 2 akar 7. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Untuk latihan lainnya jangan lupa silakan juga mengambil contoh-contoh dari sumber-sumber lainnya. Di YouTube juga banyak untuk kalian tetap semangat untuk mengerjakannya. Nah, itu saja dari saya untuk pertemuan kedua. Sampai jumpa di pertemuan ketiga tentang logaritma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi anak-anak. Ciao.